Nah, ini langsung patah teman-teman, jadi kayak tepung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa kembali di channel Rian Sawan. Oke, dalam video kali ini saya akan berbagi atau sharing mengenai kabel input audio ya. Jadi di pasaran ya banyak sekali merek-merek dan jenis-jenis kabel input ya untuk audio. Kalau kita mau menggunakannya ya, sebaiknya kita pandai-pandai untuk memilihnya ya. Jadi untuk kabel audio itu tidak harus mahal ya, kalau menurut saya tidak harus mahal, tapi setidaknya kita teliti dalam memilihnya. Karena banyak di luaran sana kabel audio itu yang mencantumkan merek-merek yang terkenal, tapi dia sebenarnya merek yang KW ya, atau merek-merek yang tiruan. Makanya kita harus pandai-pandai untuk memilihnya. Seperti yang di depan kita ini ya, ini ada kabel audio ya, kabel audio untuk input ya. Ini untuk mereknya ya saya tidak perlihatkan, tapi ini adalah tiruan dari merek terkenal ya, tiruan dari merek terkenal Jepang ya ini. Kalau untuk originalnya saya yakin tidak seperti ini ya. Jadi kita kadang pernah mengalami saat kita memainkan musik ya, kita mengalami suara yang tidak enak ya, ada noise atau dengung atau kemeresak atau bahkan kayak suara cetak atau mungkin kayak suara sesuatu yang korslet seperti itu ya. Setelah kita cari-cari dari power ampli tidak ada masalah, dari speaker tidak ada masalah, kemudian dari playernya juga tidak ada masalah. Setelah kita lepas pasang jack inputnya, ternyata suara noise atau dengung itu hilang. Nah, setelah kita ganti dengan kabel input yang lain, ternyata suaranya normal. Berarti dari input kabel itu. Nah, di sini ini case yang sering kita alami ya, termasuk saya sendiri juga sering mengalami. Biasanya untuk jack input untuk audio yang sering terasa untuk noise-nya adalah jack input alat musik ya. Kalau ini kemarin bekas input jack gitar ya, atau organ ini. Ini bisa kita lihat seperti pada umumnya kabel input audio ini adalah sebelakan merek terkenal ini ya. Sekilas memang terlihat bagus ya, ini ada kabel dalamnya ini untuk stereo ya, untuk kabel merah dan biru ini, dan ada tembaganya, dan ada kabel pembungkusnya. Ini bukan tembaga ya, kalau ini seperti aluminium ya, jadi ini bukan tembaga. Dan ini ada pembungkusnya seperti kain ataupun benangnya untuk mencegah putus. Sekilas memang kokoh ini ya, bagus seperti kabel berkelas ya, seperti merek originalnya. Tapi namanya kabel tiruan, kita tidak bisa dibohongi ya, harga juga tidak bisa membohongi kualitas. Nah, ini yang biasa menjadi penyakit, kenapa suara dengung atau suaranya tidak bersih. Jadi kita lihat ini, coba kita lihat dengan menggunakan cutter ya Pak. Jadi untuk kunci dari aliran input itu adalah tembaganya ini ya. Ini itu untuk kabel merah ya, ini kabel merah, ini tembaganya
masih bagus ini ya, masih bagus. Nah, coba kita cek kabel yang biru. Nah, ini langsung patah teman-teman, seperti bukan tembaga di dalamnya ini. Mungkin coba, jadi ini kita kerek. Nah, ini kayak jadi kayak serbuk, kayak apa ini, kayak serbuk, semacam kayak serbuk semen, karena dia sudah korosi sehingga tembaganya itu berubah menjadi seperti serbuk-serbuk yang bisa kita rontokkan seperti ini. Nah, ini sudah sifatnya bukan konduktor lagi teman-teman, tidak bisa menghantarkan arus listrik, makanya suara audionya jadi dengung, kemersek, tidak bersih, atau bahkan tidak bisa bersuara sama sekali. Nah, ini coba kita potong lagi, kita kupas. Nah, ternyata sama teman-teman, nggak ada tembaganya ini. Padahal dulu belinya ini ya ada tembaganya, ini belum ada 2 tahun. Nah, ini lihat putih-putih ini, jadi jari ini adalah remuan tembaganya itu. Ini menurut pengalaman saya, kalau kita turut nanti sampai ke dalam sini, itu penyakitnya belum tentu sembuh teman-teman. Kita sampai dengan pangkal ini. Nah, ini sama juga teman-teman, nggak ada tembaganya ini. Nah, ini kalau kita coba kita spekulasi, mau kita potong lah tengah-tengah sini, ini belum tentu juga kabelnya ini akan hilang untuk yang rusak, jadi berubah jadi tembaga yang bagus, itu belum tentu juga. Kadang kita memilih kabel kayak gini sepanjang 2 meter misalnya, kita hilangkan 1,5 meter untuk ngilangin yang rusak. Sekalinya 1,5 meter sisanya itu sama juga rusak juga, akhirnya kita potong semua, akhirnya habis. Jadi tidak bisa kita selamatkan ya kabel sepanjang 2 meter ini. Coba kita lihat yang ujung sebaliknya ini tadi kan di sini ya. Nah ini sama juga, ini udah putih ini. Nah ini udah bukan tembaga lagi nih, ini tidak bisa menghantarkan arus listrik nih, makanya bikin suara audio itu noise, tidak enak. Jadi untuk kabel input sangat berperan penting ya teman-teman, selain kabel speaker, output speakernya ya, karena ini mempengaruhi kualitas suara yang masuk. Coba kita potong tengah teman-teman untuk pembuktian lagi, apakah tengah ini ada yang masih bagus atau cuma ujungnya aja yang rusak. Kita lihat. Kokoh teman-teman, kayak kabel original memang, tapi ya ini aluminium nih, atau apa nih bahannya. Jelas nih bukan tembaga ini, yang jelas untuk remote-nya bukan tembaga. Kita lihat, ini udah terlihat kabel birunya, kita lihat. Belum saya kupas saja sudah patah teman-teman, belum saya kupas saja sudah patah, ini udah remuk ini tembaganya ini. Jadi kayak tepung ini. Oke, itu ya teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat ya, jadi pembelajaran untuk kita semua, termasuk saya ya, untuk pandai-pandai dalam memilih kabel input ya untuk audio. Jadi nggak harus yang mewah, yang bagus, yang penting teman-teman teliti untuk ngecek kualitasnya ya, biar
depannya awet dan suara audio kita ini bagus. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.